Bagaimana seorang yang dianggap tak pantas karena profesinya bisa mengungkapkan kebenaran yang mengejutkan? Bagaimana keluarga yang meremehkannya akan menerima kenyataan yang tak terduga? Cerita ini akan membawa Anda pada perjalanan penuh kejutan, di mana status dan jabatan bukanlah ukuran sejati dari kehormatan dan kesuksesan. Namun sebelum cerita dimulai, bagi yang beragama Islam saya sarankan untuk menuliskan sholawat Nabi Muhammad agar kelak sholawat ini menjadi saksi untuk mendapat syafaat di akhirat. Like dan subscribe ke channel ini sangat membantu menyebarkan dakwah Islam dan menjadi amal jariah. Mari kita mulai ceritanya. Hari itu, di sebuah rumah mewah yang dikelilingi pepohonan rindang, sebuah pertemuan keluarga sedang berlangsung. Semua orang tampak berseri-seri, mengenakan pakaian terbaik mereka. Namun, suasana di dalam rumah itu berbeda. Suasana penuh penghinaan sedang tersusun rapi oleh keluarga besar Wiratama. Rama, anak sulung keluarga, duduk di ruang tamu dengan ekspresi sombong, mengenakan jas baru yang berkilau. Ibu Rama, Bu Rika, dengan suara dingin berbicara kepada suaminya. Kita buat acara syukuran minggu depan. Undang semua orang, kecuali Dika. Dia tidak pantas ada di tengah kita. Rama menimpali dengan senyum sinis. Betul, Ma, kita keluarga terhormat. Masa dia harus duduk satu meja dengan pengemudi ojek online bau bensin? Tawa penuh penghinaan terdengar dari mereka berdua. Mereka yakin bahwa status dan pakaian menentukan kehormatan seseorang. Di luar, di sudut desa yang jauh dari kemewahan, Dika sedang bekerja keras, mendorong gerobak semen di bawah terik matahari. Tangan kasarnya menggenggam setang gerobak. Keringat mengucur deras, namun wajahnya tetap tersenyum. Sesekali, ia berhenti sejenak dan duduk di bawah pohon mangga, menatap foto lama di dompetnya. Foto itu menampilkan dirinya, ayah, dan pamannya, Pak Hasan, tersenyum bahagia meski pakaian mereka sederhana. Dika berpikir dalam hati, aku belum bisa membanggakan kalian, tapi aku janji aku tidak akan mundur. Sore itu, kabar tentang acara syukuran keluarga mulai terdengar di warung kopi. Semua keluarga besar diundang, kecuali Dika. Semua tertawa, mengolok-olok Dika yang hanya seorang pengemudi ojek online. Dika yang kebetulan lewat mendengar semuanya. Namun ia tetap melangkah tanpa mengeluarkan sepatah kata pun. Sesampainya di rumah, Dika berbicara pada ibunya yang sedang menyapu halaman. Bu, katanya keluarga besar ngadain acara. Ibunya berhenti sejenak dan menatap Dika dengan tatapan kosong. Iya, Nak. Semua diundang, kecuali kita. Dika mengangguk pelan, tidak marah, tidak kecewa. Namun di dalam hatinya, ada luka kecil yang mulai tumbuh. Luka itu bukan karena tidak diundang, tetapi karena dihina begitu saja seolah-olah ia bukan bagian dari keluarga mereka. Bu, aku tetap mau datang. Bukan untuk makan, tapi untuk silaturahmi. Ada hadiah kecil yang ingin aku berikan ke Pak Hasan, ucap Dika. Ibunya menatap Dika dengan mata yang berkaca-kaca. Jika hatimu yakin, pergilah, Nak. Tapi siap-siaplah. Mereka bukan lagi keluarga yang dulu. Dika tersenyum tipis. Ia menatap langit senja yang mulai memerah. Kadang orang hanya melihat kita dari seragam, bukan dari perjuangan. Tapi aku yakin kebenaran akan selalu menemukan jalannya sendiri. Hari yang ditunggu-tunggu akhirnya tiba. Rumah keluarga Wiratama terlihat megah, dipenuhi balon emas dan spanduk besar bertuliskan, syukuran keluarga besar selamat kepada Rama atas pengangkatan sebagai pegawai negeri. Mobil-mobil mewah terparkir rapi di halaman. Semua tamu mengenakan pakaian rapi, jas, kebaya, sepatu mengkilap. Aroma parfum mahal bercampur dengan tawa keras dan sombong. Di antara para tamu, tidak ada yang bertanya-tanya tentang keberadaan Dika. Namanya bahkan tidak disebut. Seolah-olah ia tidak pernah ada dalam pohon keluarga. Namun, dari kejauhan, sebuah sepeda motor tua melaju perlahan, diikuti sebuah truk kosong. Dika mengenakan kemeja sederhana, celana jeans sedikit lusuh, dan sepatu kerja penuh bekas semen. Di tangannya ada kotak berisi kunci truk dan sebuah surat. Dika melangkah tenang menuju halaman rumah keluarga besar itu, dan semua mata langsung tertuju padanya. Itu Dika,
Masih hidup, bisik salah satu tamu. Dia datang juga. Gak tahu malu, ujar tamu lainnya. Dika hanya tersenyum tipis dan melangkah menuju kerumunan orang yang masih terkejut. Assalamualaikum, sapanya dengan tenang. Namun, tidak ada yang menyahut. Hanya suara sendok dan garpu yang terdengar dari meja prasmanan. Rama yang berdiri di podium menoleh dan mengernyit. Loh, kamu ngapain kesini? Tanya Rama dengan nada sinis. Aku datang untuk silaturahmi, Ram, dan ingin memberikan sesuatu kepada Pak Hasan. Rama tertawa kecil. Silaturahmi? Kamu pikir ini pasar malam? Lihat pakaianmu. Kamu itu cuma tukang ojek online. Tempatmu bukan di sini. Beberapa tamu mulai tertawa. Ada yang menutup mulut dan ada yang mulai menuding Dika dengan pandangan meremehkan. Pergilah sebelum kamu mempermalukan keluarga ini, kata Rama dengan nada tajam. Namun, Dika tetap berdiri tegak. Aku tidak datang untuk mempermalukan siapa-siapa. Aku datang karena aku masih menganggap kalian keluarga. Tawa Rama semakin keras. Keluarga? Kamu pikir keluarga itu cuma orang yang darahnya sama? Tidak. Keluarga itu yang sejajar dan selevel. Dan kamu ada di bawah. Dengan perasaan yang terpendam, Dika mengangkat kotak kecil yang ia bawa. Namun Rama langsung menepisnya kasar. Kami gak butuh hadiah dari tukang ojek online. Pergi, atau aku panggil satpam. Katanya dengan nada tajam. Tamu-tamu mulai mengejek. Trukmu mana? Dika? Numpang makan aja sombong. Dika menunduk sejenak. Lalu menatap Pak Hasan yang duduk di sudut, dengan wajah sedih. Aku hanya ingin menyerahkan ini, ucap Dika pelan. Namun, Rama kembali menepisnya kasar. Pergi sekarang. Dika menatap sekeliling, menahan sakit di hati. Ia tahu, ini belum waktunya untuk membalas. Dengan langkah perlahan, Dika berbalik dan berjalan menuju motor tuanya. Ia meninggalkan pesta itu dengan hanya sebuah senyuman tipis. Namun, di balik langkahnya yang tenang, ada sesuatu yang lebih besar sedang menunggu untuk terungkap. Setelah acara itu berakhir, Dika pulang ke rumah, melewati jalan-jalan sepi yang ia kenal sejak kecil. Langkah kakinya terasa berat, namun hatinya tetap teguh. Ia tahu ada alasan lebih besar di balik semua yang ia alami. Sesampainya di rumah, ibunya sudah menunggu di depan pintu. Nak, apa yang mereka katakan tadi? Tanyanya lembut, meski jelas ada kecemasan di matanya. Dika hanya tersenyum tipis, meletakkan helm di meja dan menjawab dengan suara tenang. Tidak ada yang baru, Bu. Hanya saja, mereka lupa kalau dunia ini tidak selalu milik orang yang paling kaya. Ibunya menghela napas, lalu mendekatkan wajahnya pada Dika. Nak, Ibu selalu percaya pada jalanmu. Tapi ingat, kadang hidup itu tidak mudah. Mereka akan terus memandangmu rendah. Tapi Allah selalu bersama orang-orang yang sabar. Dika mengangguk. Hatinya terasa ringan meski di luar ia disakiti. Aku tahu, Bu. Aku hanya butuh waktu. Semua akan terungkap pada saat yang tepat. Di malam yang sama, Dika terjaga, memikirkan apa yang akan terjadi selanjutnya. Ia meraih ponsel dan membuka aplikasi ojek online miliknya. Sebuah notifikasi muncul di layar, mengingatkannya pada rapat besok dengan para investor dan partner bisnisnya. Dika adalah pemilik perusahaan ojek online terbesar di kota itu. Namun identitasnya disembunyikan untuk sementara waktu. Semua orang mengira ia hanyalah pengemudi biasa. Tapi tidak untuk waktu yang lama. Keesokan harinya, Dika berdiri di ruang rapat sebuah gedung perkantoran mewah. Di depan meja panjang, ada beberapa pria berpakaian rapi yang tampak serius. Mereka adalah calon investor dan pengusaha besar yang sudah lama mendengar tentang kesuksesan platform ojek online yang ia jalankan. Mereka tidak tahu bahwa pria yang mereka hadapi sekarang adalah sang pemilik. Pak Dika, ujar salah satu investor, pria bertubuh besar dan berkacamata. Kami ingin menawarkan kemitraan jangka panjang. Kami melihat potensi luar biasa di perusahaan Anda. Bisnis Anda berkembang pesat. Dan kami percaya ini adalah langkah tepat untuk masa depan. Dika tersenyum tipis. Terima kasih atas perhatian dan tawarannya. Namun,
Kita harus berbicara lebih lanjut mengenai bagaimana kita bisa bekerja bersama dengan cara yang adil. Investornya mengangguk, terkesan dengan sikap tenang Dika. Mereka sudah mendengar kabar bahwa Dika adalah pengemudi ojek yang sangat sukses dan sangat dihormati di kalangan pelanggan. Mereka mengira ia hanya sosok sederhana yang beruntung. Namun, mereka belum tahu bahwa Dika memiliki lebih dari sekadar kesuksesan yang mereka lihat. 1 jam berlalu, dan pembicaraan terus berlanjut, membahas berbagai rincian dan tawaran investasi yang menggiurkan. Setelah pertemuan selesai, Dika beranjak keluar dari ruang rapat. Namun saat ia hendak melangkah ke lift, salah satu dari investor itu, Pak Budi, mendekat dan memanggilnya. Pak Dika, maaf sebelumnya. Saya ingin bertanya, apakah Anda benar-benar Dika, pengemudi ojek online yang saya dengar itu? Pak Budi bertanya dengan hati-hati, merasa agak canggung. Dika menatap Pak Budi dengan senyum tipis. Ya, saya adalah orang yang Anda maksud. Tapi jangan salah paham. Saya bukan hanya seorang pengemudi ojek. Saya adalah pemilik platform ojek online ini. Pak Budi terkejut. Apa? Anda pemiliknya? Dika mengangguk dengan tenang. Betul. Mungkin saya bukan orang yang tampak seperti pengusaha besar, tapi saya telah bekerja keras untuk mencapai titik ini. Semua yang kalian lihat sekarang, bukanlah hasil keberuntungan semata. Pak Budi terdiam sejenak, mengamati Dika. Jadi, selama ini kita hanya melihat Anda sebagai pengemudi? Saya rasa, kami perlu banyak belajar. Dika tersenyum. Tidak masalah, Pak. Kadang, orang hanya melihat permukaan. Tapi semua orang punya cerita yang lebih dalam daripada apa yang tampak. Saat Dika melangkah keluar dari gedung perkantoran itu, ia merasakan perasaan yang campur aduk. Ada rasa bangga karena langkahnya menuju kesuksesan semakin nyata. Namun ada juga rasa kecewa yang masih tertinggal akibat perlakuan keluarga dan orang-orang yang meremehkannya. Namun, perjalanan Dika belum selesai. Ia tahu bahwa semakin tinggi ia melangkah, semakin banyak pula yang akan datang untuk menguji tekadnya. Pagi itu, di rumah keluarga Wiratama, suasana masih terbalut kemegahan. Namun, ada sebuah percakapan yang sedang berlangsung di ruang tamu. Rama baru saja menerima kabar besar dari rekannya tentang perkembangan bisnis ojek online yang dikelola Dika. Mereka bahkan telah berhasil meraih kontrak besar dengan perusahaan multinasional. Rama mengerutkan dahi. Tak percaya. Apa? Dika, pemilik ojek online itu? Tanyanya dengan nada tidak percaya. Tapi, dia kan hanya pengemudi biasa. Bagaimana bisa? Tiba-tiba, telepon rumah berbunyi. Bu Rika yang mengangkat telepon tersebut tampak terkejut. Iya, terima kasih. Kami akan datang. Dia menatap suaminya dengan cemas. Kita diundang ke acara peluncuran kerjasama besar perusahaan Dika dengan mitra internasional. Ini tidak masuk akal. Rama terdiam. Seketika, ia mulai merasa bahwa pandangan rendah yang selama ini ia berikan pada Dika bisa jadi akan berbalik menjadi penyesalan besar. Namun, itu semua belum cukup untuk mengubah cara pandangnya. Dika, dengan segala usahanya, akan membuktikan bahwa tidak ada yang bisa mengukur seseorang hanya dari status dan penampilan semata. Hari peluncuran kerjasama itu akhirnya tiba. Di sebuah hotel bintang 5 yang megah, suasana terlihat sangat sibuk. Semua orang yang diundang datang dengan pakaian terbaik mereka. Wajah-wajah penuh harapan dan ambisi. Para investor, pejabat bisnis, serta media hadir untuk menyaksikan momen bersejarah dalam dunia ojek online. Dika tiba di tempat itu dengan mengenakan jas hitam rapi. Penampilannya yang sederhana namun elegan menarik perhatian beberapa orang yang tidak menyangka ia akan hadir dengan cara seperti itu. Wajahnya tetap tenang. Meski dalam hati ia tahu acara ini adalah titik balik dalam perjalanan hidupnya. Di sudut ruangan, keluarga Wiratama, Rama, Bu Rika, dan anak-anak mereka masih terdiam dan canggung. Mereka baru saja menerima undangan mendadak untuk datang ke acara tersebut. Selama perjalanan, banyak pikiran yang berputar di kepala mereka, terutama setelah mendengar kabar tentang kesuksesan Dika. Ini tidak mungkin, kata Rama dengan suara pelan.
saat ia menatap layar ponselnya yang menunjukkan berita besar tentang Dika. Saya rasa kita harus bertanya langsung pada Dika. Sepertinya dia bukan hanya pengemudi ojek, jawab Bu Rika, yang juga terlihat bingung. Namun, bagaimana kita bisa meminta maaf? Kita sudah meremehkannya begitu lama. Tepat sebelum acara dimulai, Dika melangkah ke panggung utama dengan penuh percaya diri. Semua tamu yang hadir terdiam sejenak saat ia muncul. Mereka tentu tidak tahu bahwa pria yang selama ini mereka anggap hanya sebagai pengemudi ojek adalah orang yang memiliki perusahaan besar yang kini sedang berkembang pesat. "Selamat pagi, semuanya," ujar Dika dengan suara tegas namun lembut. "Saya Dika, dan saya sangat berterima kasih atas kehadiran Anda di sini. Hari ini adalah momen penting, bukan hanya bagi saya, tapi juga bagi setiap orang yang percaya bahwa kesempatan bisa datang kapan saja, dalam bentuk yang tak terduga." Semua mata tertuju padanya, termasuk mata keluarga Wiratama. Mereka tak menyangka bahwa pria ini, yang selama ini mereka anggap hanya seorang pengemudi ojek biasa, adalah seseorang yang memiliki visi dan tekad luar biasa untuk menciptakan perubahan besar di dunia ojek online. Dika melanjutkan pidatonya. "Tahun lalu, saya memulai perusahaan ini dengan satu tujuan, memberikan solusi transportasi yang lebih efisien dan terjangkau bagi banyak orang. Saya tidak pernah membayangkan akan berada di sini hari ini, dengan Anda semua sebagai mitra kami." Ketika Dika selesai berbicara, seluruh ruangan memberikan tepuk tangan meriah. Beberapa orang terkejut, bahkan tercengang, sementara yang lainnya mulai merasa sedikit malu atas sikap mereka yang selama ini meremehkan Dika. Di sudut ruangan, keluarga Wiratama saling bertatapan, tak tahu harus berkata apa. Mereka merasa malu dengan perlakuan mereka terhadap Dika selama ini. Ketika acara berlanjut, Bu Rika merasakan dorongan hati untuk mendekati Dika. Ia ingin meminta maaf untuk segala hal yang selama ini ia salah pahami tentang pria itu. Dengan langkah tergesa-gesa, ia berjalan menuju tempat Dika berdiri, yang sedang berbicara dengan beberapa tamu. Dika melihat Bu Rika mendekat, dan tersenyum sopan. "Selamat datang, Bu Rika. Terima kasih sudah datang." Bu Rika terdiam sejenak. Ada perasaan kesal dan malu yang bercampur aduk di dalam hatinya. Akhirnya, setelah beberapa saat, ia berkata dengan suara pelan, "Dika, saya ingin mengucapkan maaf. Kami tidak tahu banyak tentang dirimu selama ini. Kami mengira kamu hanya seorang pengemudi ojek biasa, tapi ternyata kamu lebih dari itu." Dika tersenyum tipis, mencoba meredakan ketegangan di udara. "Tidak apa-apa, Bu Rika, saya tidak marah. Semua orang punya jalan hidupnya masing-masing. Kadang, orang hanya melihat dari luar. Tapi percayalah, setiap usaha dan perjuangan pasti akan membuahkan hasil." Bu Rika mengangguk, menahan rasa sesal yang mendalam. Kami salah. Dika, kami menilai kamu dari hal-hal yang tidak penting. Kami menilai kamu hanya dari pekerjaanmu, tanpa memahami siapa dirimu yang sebenarnya." Dika memandang Bu Rika dengan mata yang penuh pengertian. "Tidak ada yang perlu disesalkan, Bu. Yang penting sekarang adalah kita semua belajar untuk lebih saling menghargai, tanpa melihat status atau pekerjaan seseorang." Rama yang mendengar percakapan itu mendekat. Ia menatap Dika dengan tatapan penuh penyesalan. "Dika, saya ingin mengucapkan maaf juga. Kami salah menilai kamu. Kami tidak tahu apa yang kamu lakukan di belakang layar." Dika memandang Rama dan memberi senyum tipis. "Tidak masalah, Pak. Semua orang pernah melakukan kesalahan. Yang terpenting adalah kita bisa belajar darinya." Setelah percakapan itu, keluarga Wiratama merasa lega, meskipun rasa malu mereka masih ada. Namun, mereka tahu bahwa momen ini akan menjadi pembelajaran besar bagi mereka, bahwa tidak ada yang bisa menilai seseorang hanya dari penampilan atau statusnya. Sementara itu, Dika melanjutkan perjalanan hidupnya dengan penuh keyakinan. Bisnisnya semakin berkembang, dan ia tahu bahwa tantangan besar masih menantinya. Tapi, ia yakin, dengan kerja keras dan keikhlasan, tidak ada yang tidak mungkin. Keluarga Wiratama, yang awalnya meremehkan Dika,
kini mulai membuka mata mereka dan memahami bahwa keberhasilan tidak datang dengan mudah, dan kadang-kadang kesuksesan datang dari tempat yang tidak pernah kita duga sebelumnya. Hari demi hari berlalu, dan Dika semakin dikenal di dunia bisnis. Keberhasilannya dalam membangun perusahaan ojek online yang kini menjadi pemain utama di pasar, membuat banyak orang terkejut, bahkan tak sedikit yang merasa malu atas penilaian mereka terhadapnya. Keluarga Wiratama, yang sebelumnya meremehkan Dika, mulai merasakan dampak dari pertemuan mereka dengan pria yang selama ini mereka anggap hanya seorang pengemudi ojek. Rama, yang merasa semakin tergugah oleh kesuksesan Dika, mulai merasa kehilangan arah. Ia, yang dulu begitu yakin dengan cara hidup dan pekerjaan konvensional sebagai seorang pegawai negeri, kini merasa tersaingi oleh semangat dan tekad yang dimiliki Dika. Terkadang, ia bertanya-tanya apakah keputusan untuk menjadi pegawai negeri adalah pilihan terbaik, ataukah ia telah melewatkan peluang besar yang bisa mengubah hidupnya. Pada suatu malam, saat pertemuan keluarga Wiratama sedang berlangsung di ruang tamu rumah mereka, pembicaraan mereka tidak bisa terhindar dari topik Dika. "Rama, kamu merasa tidak?" tanya Bu Rika. Wajahnya terlihat serius. "Dika itu luar biasa. Kita sudah terlalu lama menganggapnya remeh. Aku merasa malu sekali dengan sikap kita dulu." Rama mengangguk. Wajahnya sedikit murung. "Iya, aku tahu. Dia bukan hanya seorang pengemudi ojek. Dia membangun sebuah perusahaan dari nol. Sementara kita hanya berada di tempat yang sama bertahun-tahun." Anak-anak mereka yang mendengarkan percakapan itu juga merasa terkejut. Mereka belum sepenuhnya menyadari seberapa besar perubahan yang terjadi dalam kehidupan mereka sejak Dika muncul. Kini, mereka melihat dengan jelas bahwa kesuksesan tidak hanya datang dari status sosial atau pekerjaan bergengsi. Dika berhasil karena tekad dan usahanya. Lanjut Rama. "Kita, dengan semua status kita yang ada, malah terjebak dalam rutinitas yang tidak membawakan perubahan besar dalam hidup." Bu Rika, yang sebelumnya hanya merasa cemas, kini merasa bersalah dan terinspirasi oleh cerita Dika. "Aku rasa kita harus mulai belajar dari Dika. Belajar untuk melihat orang lebih dalam, tanpa melihat pekerjaan atau status mereka." Keputusan itu datang begitu saja. Keluarga Wiratama merasa mereka telah berada di titik balik dalam hidup mereka, dan mereka bertekad untuk berubah. Mereka ingin lebih terbuka dan menerima perubahan, tak lagi terjebak dalam anggapan-anggapan sempit tentang pekerjaan atau status sosial. Mereka sadar bahwa hidup tidak hanya soal pekerjaan tetap atau posisi yang diakui banyak orang, tetapi tentang seberapa besar usaha dan tekad seseorang untuk mencapainya. Sementara itu, Dika tidak pernah tahu betapa besar pengaruhnya terhadap kehidupan keluarga Wiratama. Ia melanjutkan perjalanannya dengan fokus pada pengembangan perusahaan dan memberi kesempatan kepada orang-orang untuk bergabung dalam visinya. Bagi Dika, sukses bukan hanya tentang dirinya sendiri, tapi tentang bagaimana ia bisa mengubah hidup orang lain melalui perusahaan yang ia bangun. Keberhasilan Dika juga membuat para pengusaha dan pemimpin bisnis lainnya mulai tertarik untuk bekerja sama dengannya. Mereka mulai menghargai Dika sebagai pemimpin visioner yang mampu mengubah pasar. Namun, Dika tetap rendah hati. Ia tahu bahwa kesuksesan yang ia raih bukanlah hasil dari keberuntungan semata, tetapi berkat kerja keras, pengorbanan, dan keyakinannya pada apa yang ia percayai. Di tengah perjalanan hidupnya, Dika tidak pernah melupakan masa-masa sulitnya, saat ia bekerja keras sebagai pengemudi ojek, hanya untuk memenuhi kebutuhan hidup. Ia tahu betul bagaimana rasanya menjadi orang yang tidak dipandang oleh sebagian orang. Namun, justru dari titik itulah ia bangkit, dan menjadikan setiap langkahnya sebagai pelajaran hidup yang berharga. Malam itu, setelah pertemuan keluarga Wiratama, Dika menerima sebuah pesan singkat dari Rama. Ternyata, Rama ingin mengundangnya untuk berbicara tentang sebuah kemungkinan kerjasama bisnis yang bisa menguntungkan kedua belah pihak. Dika, yang mendengar nama Rama, langsung mengenali nama itu. Namun, kali ini ia tidak merasa risih. Ia malah merasa tertantang untuk melihat apakah Rama benar-benar ingin belajar dari pengalaman hidupnya, ataukah hanya sekadar ingin memanfaatkan kesuksesan Dika. Di lain pihak, keluarga Wiratama juga mulai memperbaiki hubungan mereka dengan orang-orang di sekitar mereka. Mereka mulai lebih menghargai usaha orang lain,
terlepas dari status pekerjaan atau status sosial. Bu Rika juga melibatkan diri dalam kegiatan sosial yang lebih banyak, membantu orang-orang yang membutuhkan, sebagaimana yang Dika lakukan dengan memberikan banyak kesempatan kerja kepada orang lain. Dalam setiap langkah yang diambil oleh keluarga Wiratama, mereka menyadari bahwa perubahan terbesar dimulai dari diri sendiri, dan itu adalah pelajaran berharga yang mereka dapatkan dari Dika, pria yang selama ini mereka anggap hanya seorang pengemudi ojek online. Hari-hari berlalu, dan Dika semakin merasa bahwa langkah besar yang ia ambil dalam membangun perusahaan ojek online-nya bukan hanya untuk dirinya, tetapi juga untuk orang-orang yang ada di sekitarnya. Semakin banyak orang yang bergabung dengan perusahaan yang ia kelola, dan banyak di antara mereka yang datang dengan latar belakang yang penuh perjuangan. Bagi Dika, memberikan kesempatan kepada mereka yang membutuhkan adalah cara untuk membayar kembali segala kesulitan yang ia hadapi di masa lalu. Namun, meskipun perusahaan yang ia kelola semakin berkembang, Dika tetap merasa ada sesuatu yang masih belum tercapai. Ia ingin membuat perubahan yang lebih besar, bukan hanya dalam dunia bisnis, tetapi dalam cara orang memandang kesuksesan dan status sosial. Ia ingin masyarakat lebih memahami bahwa kesuksesan tidak hanya datang dari pekerjaan yang diakui oleh banyak orang, tetapi juga dari kerja keras, ketekunan, dan niat baik untuk membantu orang lain. Suatu hari, saat Dika sedang bekerja di kantornya, sebuah pesan masuk ke ponselnya. Ternyata itu adalah pesan dari Rama. "Dika, aku ingin bicara denganmu. Bisa kita bertemu?" Begitu isi pesan singkat itu. Dika sedikit terkejut. Ia tahu bahwa hubungan mereka belum sepenuhnya pulih. Namun ia merasa bahwa ada sesuatu yang penting yang ingin disampaikan oleh Rama. Keesokan harinya, mereka bertemu di sebuah kafe. Dika melihat Rama duduk di meja yang sudah dipesan untuk mereka berdua. Wajah Rama terlihat sedikit cemas. Namun ada semangat yang terpancar dari matanya. "Dika, aku ingin mengucapkan terima kasih," kata Rama, membuka percakapan. "Aku sadar, aku salah besar selama ini. Aku selalu berpikir bahwa orang seperti kamu tidak bisa lebih dari seorang pengemudi ojek online. Tetapi sekarang aku tahu bahwa kamu lebih dari itu. Kamu adalah inspirasi." Dika tersenyum, meskipun dalam hatinya ia merasa ada sesuatu yang masih belum selesai. "Terima kasih, Rama. Tapi aku tidak melakukan semua ini untuk mendapatkan pujian. Aku hanya berusaha melakukan yang terbaik untuk orang-orang yang percaya padaku." Rama mengangguk, lalu melanjutkan. "Aku ingin belajar darimu, Dika. Aku ingin tahu bagaimana kamu bisa berhasil. Aku ingin meninggalkan zona nyaman ini dan mencari jalan baru. Aku ingin mulai membangun sesuatu yang berarti, tidak hanya untuk diriku, tapi juga untuk orang-orang di sekitarku." Dika memandang Rama dengan penuh perhatian. Ia bisa merasakan keinginan yang tulus dari Rama untuk berubah. "Aku bisa membantu kamu, Rama," jawab Dika. "Tapi ingat, perjalanan ini bukanlah hal yang mudah. Kamu harus siap untuk menghadapi banyak tantangan dan kegagalan. Kamu harus siap untuk terus berjuang, meskipun terkadang kamu merasa ingin menyerah." Rama menatap Dika dengan penuh tekad. "Aku siap. Aku ingin berusaha lebih keras dan belajar dari orang yang benar-benar mengerti arti perjuangan." Dika tersenyum. "Baiklah, mari kita mulai. Aku akan memperkenalkanmu dengan orang-orang yang bisa membantumu mengembangkan ide-ide bisnismu. Tapi ingat, ini bukan tentang seberapa cepat kita bisa sukses, tapi seberapa banyak kita bisa belajar dari prosesnya." Setelah pertemuan itu, Dika dan Rama mulai bekerja sama dalam beberapa proyek. Dika memberi banyak nasihat dan bimbingan kepada Rama, mengajarkan tentang cara membangun sebuah bisnis yang berkelanjutan dan memberi dampak positif pada masyarakat. Rama mulai memahami bahwa kesuksesan tidak hanya terukur dari berapa banyak uang yang bisa dihasilkan, tetapi juga dari seberapa banyak hidup yang bisa diubah dengan cara yang benar. Di sisi lain, keluarga Wiratama mulai merasakan dampak dari perubahan dalam diri mereka. Mereka semakin membuka diri untuk berhubungan dengan orang-orang dari berbagai latar belakang, tanpa memandang status atau pekerjaan. Bu Rika bahkan mulai terlibat dalam kegiatan amal yang diadakan oleh Dika, membantu banyak orang yang membutuhkan. Rama, yang dulu merasa sangat terikat dengan pekerjaan PNS-nya,
kini menemukan bahwa hidup yang penuh dengan tantangan dan pembelajaran jauh lebih memuaskan. Sementara itu, perusahaan Dika terus berkembang pesat. Berbagai inovasi dan program baru diluncurkan untuk memberikan kesempatan kerja kepada lebih banyak orang, terutama mereka yang berasal dari kalangan kurang mampu. Dika merasa bahwa keberhasilannya bukan hanya tentang dirinya, tetapi juga tentang bagaimana ia bisa memberikan dampak positif pada kehidupan orang lain. Namun, meskipun Dika merasa puas dengan kemajuan yang telah dicapainya, ia tahu bahwa perjalanan ini belum berakhir. Ia masih memiliki banyak tujuan yang ingin dicapainya. Baginya, kesuksesan sejati adalah ketika ia bisa melihat orang-orang yang ia bantu tumbuh dan sukses, dan menjadi pribadi yang lebih baik. Di dalam hatinya, Dika selalu berpegang pada satu prinsip. Kesuksesan sejati adalah ketika kita bisa memberikan manfaat bagi orang lain, tanpa mengharapkan balasan. Itulah yang membuatnya merasa puas, bukan hanya dengan hasil yang ia capai, tetapi dengan proses yang ia jalani. Ia yakin, selama ia terus berusaha dengan niat baik, kebaikan akan selalu datang pada waktunya. Hari-hari yang penuh harapan dan usaha keras mulai mengguncang keseimbangan yang telah dibangun oleh Dika dan timnya. Perusahaan ojek online yang mereka kelola tidak hanya menjadi sumber penghasilan bagi banyak orang, tetapi juga menjadi simbol perubahan bagi masyarakat. Namun, di balik kesuksesan yang terlihat, Dika mulai merasakan gejolak besar yang mengancam fondasi yang telah mereka bangun. Suatu hari, Dika mendapatkan kabar yang membuat hatinya terkejut. Salah satu kompetitor besar dalam bisnis ojek online, yang sudah lama beroperasi di kota mereka, memutuskan untuk meluncurkan program diskon besar-besaran yang membuat pelanggan beralih ke platform mereka. Serta-merta, pendapatan perusahaannya mulai menurun, dan beberapa pengemudi ojek online yang bekerja dengan mereka mulai berpindah ke platform yang lebih besar. Bagaimana kita bisa bersaing dengan mereka, Dika? Tanya Rama saat mereka duduk bersama di ruang rapat perusahaan. Mereka punya lebih banyak dana, lebih banyak pengemudi, dan sekarang mereka memberi harga yang sangat murah. Ini akan mempengaruhi kita. Dika menghela napas. Matanya menerawang keluar jendela yang menghadap ke hiruk-pikuk kota. Rama, memang ini masalah besar, tetapi aku percaya bahwa kita tidak bisa bertahan hanya dengan harga yang murah. Kita harus lebih dari sekadar itu. Ini bukan hanya soal memenangkan persaingan, tetapi tentang memberi nilai lebih kepada pelanggan dan pengemudi kita. Rama mengangguk, tetapi masih terlihat ragu. Tapi bagaimana caranya? Kita bukan perusahaan besar dengan sumber daya yang melimpah. Dika tersenyum tipis, mengingat masa-masa awal dirinya membangun bisnis ini. Itulah tantangannya. Kita harus berpikir lebih kreatif. Kita harus fokus pada pelayanan yang lebih baik, program loyalitas yang memberi penghargaan kepada pengemudi dan pelanggan setia kita, dan memberikan rasa kebersamaan yang tidak bisa diberikan oleh perusahaan besar itu. Pagi itu, Dika dan timnya mulai merencanakan langkah-langkah strategis baru. Mereka memutuskan untuk meluncurkan sebuah program khusus yang mengutamakan kualitas dan kepuasan pelanggan. Selain itu, mereka mengembangkan sebuah fitur baru di aplikasi mereka yang memungkinkan pelanggan untuk memberikan umpan balik langsung kepada pengemudi dan memberikan rating untuk pengalaman mereka. Pengemudi yang mendapatkan rating tertinggi akan diberikan berbagai penghargaan, termasuk kesempatan untuk mendapatkan lebih banyak pekerjaan dan insentif lainnya. Tak hanya itu, Dika juga berencana menggelar berbagai acara komunitas untuk lebih mempererat hubungan antara pengemudi dan pelanggan. Salah satu langkah besar yang mereka lakukan adalah memperkenalkan program donasi dari sebagian penghasilan setiap perjalanan yang dilakukan. Donasi ini akan digunakan untuk membantu berbagai kegiatan sosial dan kemanusiaan yang mendukung masyarakat sekitar. Meski menghadapi tekanan yang luar biasa, Dika tidak pernah kehilangan semangatnya. Ia tahu bahwa pertempuran ini tidak hanya soal uang, tetapi juga tentang memenangkan hati masyarakat. Kita harus terus berinovasi, terus bergerak maju, dan menunjukkan kepada mereka bahwa bisnis ini lebih dari sekadar keuntungan semata. Ini adalah tentang keberlanjutan dan kemanusiaan, kata Dika kepada timnya. Namun, kesulitan yang mereka hadapi semakin besar. Pada suatu hari, Dika menerima panggilan telepon yang membuatnya terdiam. Ternyata,
Sebuah laporan dari media besar menyebutkan bahwa beberapa pengemudi ojek online dari perusahaannya terlibat dalam insiden yang cukup menghebohkan. Berita tersebut mengabarkan bahwa beberapa pengemudi yang bekerja dengan mereka terlibat dalam tindakan kekerasan dengan pelanggan. Dan hal ini langsung menambah tekanan besar pada perusahaan. Dika merasa dunia seperti runtuh di sekelilingnya. Meskipun ia tahu bahwa insiden tersebut bukan sepenuhnya tanggung jawab mereka, ia tetap merasa perlu untuk turun tangan langsung. Ia mengatur pertemuan dengan pihak kepolisian, media, dan juga keluarga pengemudi yang terlibat untuk menjelaskan situasi dengan jelas. Saat bertemu dengan media, Dika dengan tegas mengatakan, "Kami akan bekerja sama dengan pihak berwenang untuk menyelidiki kasus ini. Perusahaan kami selalu mengutamakan keselamatan dan kenyamanan baik bagi pengemudi maupun pelanggan. Kami akan melakukan segala yang diperlukan untuk memastikan bahwa insiden ini tidak akan terulang lagi. Kami juga akan memberikan edukasi lebih intensif kepada pengemudi kami agar kejadian serupa tidak terjadi di masa depan." Tak hanya itu, Dika langsung menghubungi seluruh pengemudi yang tergabung dalam platformnya dan memberikan pembekalan tambahan mengenai etika, pelayanan, dan keselamatan. Ia juga berjanji untuk mengadakan pelatihan rutin yang lebih ketat untuk memastikan bahwa kejadian serupa tidak terulang. Namun, meskipun langkah-langkah yang diambil Dika dirasa tepat, tekanan publik yang semakin besar tetap mengganggu kepercayaan masyarakat terhadap perusahaan ojek online mereka. Bahkan beberapa investor mulai mundur, dan beberapa mitra bisnis mulai mempertanyakan kelangsungan perusahaan. Dika semakin tertekan. Namun ia tahu bahwa ini adalah ujian yang harus ia lewati. Ia tidak bisa menyerah begitu saja. Baginya, ini adalah saat-saat yang menentukan, saat yang akan menguji kekuatan tekad dan keyakinannya dalam membangun perusahaan ini. Tidak ada jalan mudah untuk mencapai kesuksesan, pikir Dika. Tetapi setiap ujian yang datang adalah pelajaran yang berharga. Aku tidak akan menyerah. Dengan tekad yang semakin bulat, Dika memutuskan untuk terus berjuang. Ia tahu bahwa perjalanan ini tidak akan mudah, dan tantangan yang lebih besar mungkin akan terus datang. Namun, ia juga percaya bahwa dengan usaha yang keras dan niat yang tulus, kebenaran akan selalu menemukan jalannya, dan ia akan mampu membuktikan bahwa ia lebih dari sekadar seorang pengemudi ojek online biasa. Beberapa minggu setelah insiden besar yang menghebohkan media, tekanan terhadap perusahaan semakin meningkat. Dika merasa dirinya berada di ujung tanduk. Banyak yang meragukan kemampuannya untuk mengembalikan kepercayaan masyarakat. Dan bahkan lebih buruk lagi, beberapa pengemudi mulai ragu untuk tetap bekerja di platform mereka karena ketidakpastian yang ada. Namun, di tengah segala kesulitan itu, Dika menemukan sebuah kesempatan yang tak terduga. Suatu malam, ia menerima pesan dari seseorang yang tidak ia kenal. Pesan tersebut berisi sebuah undangan untuk bertemu secara langsung. "Dika, saya tahu apa yang Anda coba bangun, dan saya yakin Anda lebih dari mampu untuk melewati semua ini. Saya ingin berbicara tentang sebuah kemungkinan untuk memperkuat posisi Anda dalam industri ini. Hubungi saya jika Anda tertarik." Dika awalnya merasa ragu. Banyak pesan serupa yang berakhir hanya dengan janji kosong. Namun, rasa penasaran mengalahkan keraguan, dan akhirnya ia memutuskan untuk menghubungi pengirim pesan itu. Beberapa jam kemudian, mereka sepakat untuk bertemu di sebuah kafe yang tenang di pinggir kota. Saat Dika tiba di lokasi, ia disambut oleh seorang pria parubaya yang mengenakan jas rapi. Pria itu memperkenalkan dirinya sebagai Arman, seorang pengusaha sukses yang telah lama berkecimpung dalam berbagai sektor, termasuk teknologi dan logistik. "Kamu pasti Dika, ya? Saya sudah lama mendengar tentang perusahaanmu. Saya kagum dengan semangat yang kamu punya meskipun menghadapi banyak tantangan," ujar Arman dengan senyuman hangat. Dika merasa sedikit canggung. "Terima kasih, Pak Arman. Sebenarnya, saya sedang menghadapi banyak kesulitan akhir-akhir ini, dan saya tak tahu harus berbuat apa lagi." Arman mengangguk, lalu melanjutkan, "Saya paham betul. Dunia bisnis memang penuh dengan cobaan. Tapi saya percaya setiap masalah pasti ada solusinya. Saya ingin membantu kamu. Tidak hanya dengan dana, tetapi juga dengan strategi yang sudah terbukti sukses di berbagai perusahaan besar." Dika terkejut. "Bantu saya? Tapi bagaimana?"
Arman menjelaskan, "Saya memiliki koneksi dengan beberapa investor dan ahli teknologi yang bisa memperkuat perusahaanmu. Saya juga memiliki pengalaman dalam merancang strategi pemasaran yang lebih efektif dan efisien. Semua yang kamu butuhkan ada di sini. Yang penting adalah niatmu. Saya yakin kamu bisa membawa perusahaan ini kembali ke jalur yang benar." Dika terdiam sejenak, mencerna kata-kata Arman. Ia tahu bahwa ini adalah kesempatan yang tak boleh disia-siakan, meskipun rasa takut dan keraguan tetap ada. Namun, dalam hatinya, Dika merasa ini adalah jalan yang mungkin bisa menyelamatkan perusahaannya. "Kami tidak hanya membutuhkan modal, Pak Arman. Kami juga membutuhkan visi dan rencana yang jelas untuk masa depan. Jika Anda bisa membantu kami dengan itu, saya akan sangat berterima kasih," kata Dika akhirnya. Suara penuh keyakinan. Arman tersenyum. "Tentu, Dika. Kami akan bekerja sama untuk membuat perusahaan ini tidak hanya bertahan, tetapi berkembang pesat. Saya percaya kamu bisa mengubah tantangan ini menjadi peluang." Malam itu, setelah pertemuan dengan Arman, Dika merasa sebuah beban besar mulai terangkat dari pundaknya. Ia tahu bahwa keputusan yang ia buat malam itu bisa mengubah arah hidupnya dan masa depan perusahaan. Tetapi, ia juga tahu bahwa ini adalah langkah besar yang penuh risiko. Keesokan harinya, Dika mengumpulkan timnya di kantor dan menceritakan pertemuannya dengan Arman. Ia mengungkapkan bahwa ada peluang besar untuk bekerja sama dengan investor dan ahli yang dapat membantu mereka keluar dari kesulitan ini. Timnya terlihat terkejut, namun juga penuh harapan. "Jika kita bisa mendapatkan dukungan yang tepat, mungkin kita bisa melawan kompetitor besar itu," kata Rama dengan semangat baru. Dika menatap timnya dengan penuh keyakinan. "Kita harus bekerja lebih keras dan lebih cerdas. Kita punya misi yang lebih besar daripada sekadar bertahan. Kita harus menjadi perusahaan yang mengutamakan kepuasan pelanggan dan pengemudi. Ini bukan hanya tentang uang, tetapi juga tentang memberikan dampak positif bagi masyarakat." Selama beberapa minggu berikutnya, Dika bekerja dengan Arman dan tim investor untuk merumuskan strategi baru yang dapat mengangkat perusahaan kembali. Mereka memperkenalkan teknologi baru untuk mempercepat proses pemesanan dan meningkatkan pengalaman pengguna. Selain itu, mereka juga meluncurkan kampanye pemasaran yang lebih personal, dengan fokus pada kekuatan komunitas pengemudi dan pelanggan. Namun, persaingan dengan perusahaan besar yang memiliki modal tak terbatas tetap menjadi tantangan utama. Dika sadar bahwa mereka tidak bisa terus mengandalkan harga murah atau diskon besar untuk memenangkan persaingan. Mereka harus menemukan cara untuk membedakan diri, dan itulah yang mulai mereka lakukan. Perusahaan Dika memfokuskan diri pada kualitas pelayanan dan pengalaman yang lebih manusiawi. Mereka memperkenalkan program pelatihan bagi pengemudi agar bisa lebih profesional, serta meningkatkan layanan pelanggan dengan fitur-fitur tambahan yang memudahkan. Tidak hanya itu, mereka juga menambah berbagai opsi pembayaran dan meningkatkan sistem loyalitas bagi pelanggan setia. Pada awalnya, dampaknya tidak terlalu besar. Tapi seiring waktu, Dika mulai merasakan perubahan. Perlahan, lebih banyak pelanggan yang kembali menggunakan platform mereka, dan pengemudi mulai merasakan peningkatan dalam pendapatan mereka. Pelayanan yang lebih baik dan program penghargaan untuk pengemudi yang luar biasa menjadi daya tarik yang besar. Namun, tantangan terbesar masih di depan mata. Perusahaan besar itu masih terus bersaing dengan harga yang lebih murah. Akankah strategi baru ini cukup untuk mengubah arah permainan? Dika tahu bahwa perang ini belum selesai, dan perjalanan mereka masih panjang. Tapi setidaknya, ia merasa bahwa mereka telah mengambil langkah yang tepat. Kini, lebih dari sebelumnya, ia percaya bahwa keyakinan dan kerja keras akan mengantarkan mereka ke puncak yang lebih tinggi. Meskipun Dika dan timnya mulai merasakan sedikit kelegaan, persaingan dengan perusahaan besar yang didukung oleh modal tak terbatas semakin ketat. Dika merasa seolah-olah setiap langkah yang mereka ambil sudah diprediksi oleh pesaing mereka. Mereka tetap berusaha untuk fokus pada kualitas pelayanan, tetapi harga murah dari perusahaan besar itu selalu mengancam mereka. Suatu sore, Dika mendapat kabar buruk. Salah satu mitra bisnis besar yang selama ini mendukung mereka memutuskan untuk bekerja sama dengan pesaing mereka.
Kami tidak melihat masa depan yang cerah untuk perusahaan Anda, Dika. Kami harus mengikuti yang lebih besar, kata mitra tersebut, suara penuh penyesalan, tetapi keputusan sudah diambil. Hati Dika terasa hancur mendengar kabar itu. Selama ini mereka telah bekerja keras membangun kepercayaan dengan mitra itu, dan kini semuanya hancur dalam sekejap. Namun, di balik rasa kecewa, Dika tahu bahwa ini bukan saatnya untuk menyerah. Justru, ia harus lebih cerdas lagi menghadapi situasi yang semakin sulit ini. Jika mereka ingin bergabung dengan pesaing besar, biarkan mereka. Kita harus menunjukkan bahwa kita bisa lebih dari sekadar harga murah dan kekuatan modal, kata Dika kepada timnya, suaranya penuh tekad. Hari-hari berikutnya, tim Dika bekerja dengan lebih keras dari sebelumnya. Mereka mulai memperkenalkan inovasi baru, mulai dari teknologi yang lebih canggih hingga program penghargaan untuk pelanggan setia yang memberikan nilai lebih bagi mereka. Salah satu inovasi yang diperkenalkan adalah program berbagi keuntungan bagi pengemudi yang mencapai target tertentu, yang memberi mereka insentif lebih besar. Tujuannya sederhana, membuat pengemudi merasa lebih dihargai dan termotivasi untuk memberikan pelayanan terbaik. Namun, meskipun strategi itu mulai membuahkan hasil, Dika tahu bahwa mereka membutuhkan lebih banyak untuk bisa bersaing secara langsung dengan perusahaan besar yang telah menguasai hampir seluruh pasar. Dan disitulah Dika menemukan jawaban yang selama ini ia cari. Dika menghubungi Arman, sang pengusaha sukses yang beberapa waktu lalu membantunya. Mereka berdiskusi panjang lebar mengenai langkah selanjutnya. Saya rasa kita perlu sesuatu yang lebih besar, sesuatu yang tidak hanya bisa mengalahkan kompetitor, tetapi juga mengubah permainan ini, kata Dika kepada Arman. Arman mengangguk. Kita bisa memperkenalkan program yang benar-benar berbeda. Sebuah perubahan besar dalam industri ini. Apa yang kita butuhkan adalah untuk menciptakan pengalaman yang tak terlupakan bagi pelanggan dan pengemudi. Setelah banyak diskusi dan perencanaan matang, mereka akhirnya memutuskan untuk meluncurkan sebuah fitur revolusioner yang akan membedakan mereka dari semua pesaing. Layanan antar barang yang terintegrasi dengan transportasi penumpang. Ini adalah layanan baru yang memungkinkan pengguna untuk mengirimkan barang sambil melakukan perjalanan. Misalnya, seseorang yang menggunakan ojek untuk pergi ke kantor, bisa mengirimkan paket kecil melalui pengemudi yang sama, menjadikannya solusi yang lebih efisien dan ekonomis. Meluncurkan fitur ini bukan tanpa risiko. Banyak pihak yang meragukan apakah pasar siap untuk menerima konsep baru ini. Namun, Dika dan timnya percaya bahwa ini adalah terobosan yang mereka butuhkan untuk mengubah keadaan. Setelah beberapa minggu mempersiapkan, akhirnya fitur baru itu diluncurkan. Kampanye pemasaran besar-besaran dilakukan, dengan promosi menarik bagi pengguna pertama kali yang menggunakan layanan antar barang sekaligus transportasi. Dari sisi pengemudi, mereka juga diberikan insentif ekstra untuk menggunakan fitur ini. Reaksi pasar langsung terasa. Pengguna yang ingin mengirimkan barang tidak lagi perlu mencari layanan pengiriman terpisah, dan pengemudi merasa lebih dihargai dengan peluang mendapatkan lebih banyak keuntungan. Dalam hitungan minggu, fitur ini mulai dikenal luas, dan perusahaan Dika kembali mendapatkan perhatian dari berbagai pihak. Namun, hal yang paling mengejutkan adalah bagaimana perusahaan pesaing bereaksi. Mereka segera mengadopsi layanan serupa setelah melihat dampak besar yang ditimbulkan oleh fitur tersebut. Ini adalah momen penting bagi Dika, karena ia tahu bahwa langkah besar yang mereka ambil telah mengubah cara persaingan di industri ojek online. Namun, meskipun fitur baru itu sukses besar, Dika tahu bahwa ini bukanlah akhir dari perjuangan mereka. Kini mereka harus bertahan dengan cara baru yang telah mereka pilih dan mempertahankan momentum yang telah tercipta. Dika juga sadar bahwa mereka harus lebih kreatif lagi untuk tetap unggul. Di tengah kesuksesan yang mulai terasa, Dika mendapatkan kabar yang mengejutkan. Seseorang dari pemerintah menghubunginya, menawarkan kesempatan untuk bergabung dalam program kemitraan untuk meningkatkan layanan transportasi umum. Ini adalah kesempatan langka, karena jika mereka berhasil, perusahaan Dika akan mendapatkan dukungan penuh dari pemerintah. Meskipun banyak yang meragukan apakah ia bisa mengembangkan perusahaan lebih besar lagi, Dika merasa ini adalah momen penting. Saat dunia mulai melihat potensi dirinya, ia harus membuktikan bahwa ia lebih dari sekadar pengemudi ojek online.
Ia adalah pengusaha yang mampu mengubah cara pandang orang terhadap industri ini. Di balik semua tantangan dan pengorbanan, Dika merasa bahwa perjuangannya telah mencapai titik puncak. Kini, saat kebenaran tentang siapa dirinya yang sebenarnya terungkap, tidak ada yang bisa lagi meragukan kesuksesannya. Semua yang pernah meremehkannya kini harus mengakui bahwa ia adalah seorang visioner, seorang pemimpin yang membawa perubahan besar dalam industri yang dulunya dianggap remeh. Perjalanan Dika belum berakhir. Namun, ia kini tahu bahwa setiap langkah yang ia ambil, setiap keputusan yang ia buat, akan mengarah pada kemenangan yang lebih besar. Hari itu tiba, hari yang sudah ditunggu-tunggu oleh Dika. Dengan penuh rasa percaya diri, ia siap menghadapi tantangan terbesar dalam hidupnya. Setelah berbulan-bulan berjuang, akhirnya kesempatan yang besar itu datang. Seorang perwakilan pemerintah mengundangnya untuk bertemu langsung. Kesempatan ini adalah salah satu langkah besar untuk membawa perusahaannya ke level yang lebih tinggi. Pada pertemuan itu, Dika duduk di ruang rapat yang luas, dikelilingi oleh beberapa pejabat penting. Semua mata tertuju padanya. Dika bisa merasakan ketegangan yang ada di udara, meskipun ia berusaha untuk tetap tenang. Ia tahu bahwa inilah saatnya untuk menunjukkan siapa dirinya yang sebenarnya, bukan hanya sebagai pengemudi ojek online yang dianggap sepele, tetapi sebagai seorang pengusaha visioner yang mampu membawa perubahan besar. Perwakilan pemerintah itu memulai pembicaraan dengan serius. Kami mendengar banyak hal positif tentang perusahaan Anda, Dika. Kami sangat tertarik dengan potensi inovasi yang Anda miliki. Namun, ada satu hal yang perlu kami tahu lebih jelas, ujar perwakilan tersebut sambil menatap Dika tajam. Anda memiliki perusahaan yang cukup besar sekarang, namun kami ingin tahu lebih banyak tentang latar belakang Anda. Dika terdiam sejenak, memikirkan bagaimana cara terbaik untuk menyampaikan kebenaran yang telah ia sembunyikan selama ini. Ia tahu bahwa meskipun ada risiko besar, ini adalah waktu yang tepat untuk mengungkapkan semuanya. Dengan suara yang penuh keyakinan, Dika mulai berbicara. Saya memang bukan hanya pengemudi ojek online. Selama ini, saya memang bekerja sebagai pengemudi, tetapi saya juga pendiri perusahaan ini. Saya membangun semuanya dari nol, tanpa bantuan besar dari siapapun. Saya tahu bagaimana rasanya dipandang sebelah mata karena hanya berstatus sebagai pengemudi ojek. Tetapi, saya selalu percaya bahwa dengan kerja keras, apapun bisa dicapai. Saya tidak pernah menyerah. Suasana di ruang rapat menjadi hening sesaat. Semua orang di sana tampak terkejut mendengar pengakuan Dika. Ternyata, mereka selama ini telah salah mengira. Mereka menganggap Dika hanyalah seorang pengemudi biasa, tanpa tahu bahwa ia adalah otak di balik perusahaan besar yang saat ini mulai merubah wajah industri transportasi. Perwakilan pemerintah itu saling berpandangan, seolah mencoba mencerna semua informasi yang baru mereka dengar. Setelah beberapa detik yang terasa seperti berjam-jam, perwakilan tersebut akhirnya berkata, "Kami sangat terkesan dengan keteguhan hati Anda, Dika. Kami akan mempertimbangkan proposal kemitraan ini lebih lanjut. Anda menunjukkan bahwa dengan tekad dan inovasi, Anda bisa mengubah cara orang melihat industri ini." Dika merasa beban yang ia rasakan selama ini mulai terangkat. Kebenaran yang selama ini ia sembunyikan akhirnya terungkap. Tidak ada lagi yang meragukan siapa dirinya. Ia bukan sekadar pengemudi ojek online, melainkan seorang pengusaha yang mampu menghadapi tantangan besar dan berhasil membangun perusahaan yang sukses. Ketika Dika meninggalkan ruang rapat itu, langkahnya terasa lebih ringan. Ia tahu bahwa ini adalah langkah awal menuju kesuksesan yang lebih besar. Namun, ia juga sadar bahwa perjuangannya belum selesai. Banyak hal yang masih harus ia hadapi, dan tantangan baru akan terus datang. Namun, untuk pertama kalinya dalam hidupnya, Dika merasa dihargai. Ia merasa bangga atas segala yang telah ia capai, dan tidak ada lagi yang bisa meremehkan dirinya. Saat ia keluar dari gedung pemerintah itu, ia melihat langit yang cerah di atasnya. Seperti ada harapan baru yang terlahir di hatinya, bahwa segala kerja kerasnya selama ini akhirnya membuahkan hasil. Pelanggan, mitra bisnis, bahkan pesaing-pesaingnya kini mulai melihat Dika sebagai sosok yang berbeda. Tidak lagi sebagai seorang pengemudi yang dianggap remeh,
tetapi sebagai pemimpin yang mampu membawa perubahan. Ia tak hanya memperjuangkan perusahaan, tetapi juga prinsip-prinsip yang ia yakini, yaitu bahwa tidak ada yang tidak mungkin bagi orang yang bekerja keras dan tidak pernah menyerah. Kehidupan Dika tidak lagi sama seperti dulu. Ia bukan hanya dilihat sebagai seorang pengemudi yang bekerja keras, tetapi sebagai seorang pemimpin yang mampu menginspirasi banyak orang untuk percaya pada diri mereka sendiri dan berjuang demi impian mereka. Dan yang lebih penting, ia tahu bahwa perjalanan ini baru saja dimulai. Keberhasilan Dika di pertemuan dengan pemerintah membuka banyak peluang baru. Dalam waktu singkat, ia mulai mendapat perhatian lebih besar dari berbagai kalangan, termasuk media. Berita tentang dirinya yang ternyata adalah pemilik dari perusahaan ojek online yang selama ini hanya dilihat sebelah mata mulai tersebar luas. Wajah Dika kini menjadi familiar di banyak media sosial dan bahkan di televisi. Banyak orang yang mengagumi perjalanan hidupnya dan terinspirasi oleh kisahnya yang penuh dengan perjuangan dan tekad. Namun, di balik kesuksesan yang mulai diraihnya, Dika tahu bahwa tantangan baru selalu siap menghadang. Salah satu tantangan yang kini dihadapinya adalah menjaga kestabilan dan pertumbuhan perusahaannya. Setelah mendapat perhatian lebih dari pemerintah dan masyarakat, perusahaan Dika kini mulai bersaing dengan perusahaan-perusahaan besar lainnya yang memiliki lebih banyak modal dan sumber daya. Dika harus berpikir lebih strategis, karena di dunia bisnis, keuntungan hanya bisa diraih dengan inovasi yang terus-menerus dan tidak ada tempat untuk berpuas diri. Ia mulai memperkenalkan teknologi baru yang dapat mempermudah proses operasional perusahaan, serta menggandeng lebih banyak mitra untuk memperluas jaringan layanannya. Dalam setiap keputusan yang diambil, Dika selalu berusaha untuk menjaga prinsipnya, bekerja keras, jujur, dan tidak menyerah. Namun, semakin besar perusahaan, semakin banyak pula orang yang merasa terancam. Beberapa pesaing mulai mencoba menjatuhkan perusahaan Dika dengan cara-cara tidak etis. Mereka menyebarkan rumor dan mencoba merusak reputasi perusahaan Dika di mata pelanggan dan mitra bisnis. Ini adalah serangan yang tidak pernah ia bayangkan sebelumnya, karena selama ini, ia berusaha menjaga nama baik perusahaan dan memberikan layanan terbaik untuk semua orang. Di tengah-tengah tekanan yang semakin besar, Dika memutuskan untuk mengadakan sebuah pertemuan dengan tim manajemennya. Ia mengumpulkan semua orang yang selama ini telah membantunya dalam membangun perusahaan dari nol. Di ruang rapat yang cukup besar, Dika duduk di depan timnya, yang semuanya tampak cemas dan khawatir. Teman-teman, kita sudah sampai di titik yang sangat penting. Banyak yang mulai melihat kita dengan serius, tetapi itu berarti banyak pula yang ingin menjatuhkan kita. Kita harus tetap kuat dan terus maju, kata Dika dengan tegas. Namun, kita tidak bisa hanya mengandalkan cara-cara lama. Kita harus lebih inovatif. Kita harus berani mengambil langkah-langkah yang lebih berani dan berbeda. Setelah beberapa saat berbicara, Dika memberikan arahan baru kepada timnya, membagi tugas, dan menekankan pentingnya komunikasi yang lebih baik antar bagian. Ia mengingatkan semua orang bahwa meskipun perusahaan mereka sedang berada dalam masa yang penuh tekanan, mereka harus tetap bekerja sama sebagai sebuah tim yang solid. Di luar ruangan, para pesaing dan pihak-pihak yang berusaha merusak perusahaan Dika mulai merencanakan langkah-langkah selanjutnya. Mereka tahu bahwa Dika bukan orang yang mudah dijatuhkan. Dan mereka juga tahu, untuk mengalahkan perusahaan Dika, mereka harus memainkan permainan yang lebih besar dan lebih licik. Namun, Dika tidak tinggal diam. Ia tahu bahwa pertarungan ini tidak hanya soal bisnis, tetapi juga soal prinsip dan moral yang dipegang teguh. Dengan kepercayaan diri yang semakin kuat, ia siap menghadapi segala rintangan yang datang. Baginya, setiap tantangan adalah kesempatan untuk belajar dan berkembang. Perjalanan Dika kini semakin menegangkan. Di balik kesuksesan yang sudah ia raih, ia juga harus menghadapi tekanan dan intrik yang semakin besar. Namun, Dika percaya bahwa selama ia tetap berpegang pada prinsipnya dan bekerja keras, ia bisa melewati semua itu. Dan di saat yang sama, semakin banyak orang yang mulai melihat dirinya dengan rasa hormat yang lebih besar. Bukan hanya sebagai seorang pengemudi ojek online yang dianggap remeh, tetapi sebagai seorang pemimpin yang berani menghadapi segala tantangan dan terus maju tanpa takut untuk gagal. Dika tahu bahwa persaingan semakin ketat. Meski telah berhasil melewati banyak tantangan,
Kini ia berada di persimpangan jalan yang lebih berat. Pesaing-pesaing yang semakin agresif mulai menargetkan setiap celah kelemahan dalam perusahaan Dika. Mereka menggunakan cara-cara licik, mulai dari kampanye hitam hingga penawaran harga yang jauh lebih murah, berharap bisa merebut pelanggan dari tangan Dika. Namun, Dika tidak mudah terprovokasi. Ia tahu bahwa di dunia bisnis, hanya ada dua pilihan, menyerah atau melawan. Dan dia memilih untuk melawan dengan segala kemampuannya. Suatu sore, ketika Dika sedang mengadakan rapat strategis dengan tim manajemennya, tiba-tiba salah satu pengurus keuangan melaporkan ada penurunan drastis pada angka transaksi dari beberapa area. Para mitra pengemudi mulai mengeluhkan adanya penurunan pendapatan yang cukup signifikan. Setelah menelusuri lebih lanjut, Dika mendapat kabar buruk. Pesaing mereka tengah melakukan promosi besar-besaran dengan diskon besar-besaran, membuat banyak pelanggan beralih. Ini bukan masalah biasa. Ini adalah perang harga yang akan merugikan kita dalam jangka panjang, ujar Dika, sambil menatap timnya dengan tatapan serius. Jika kita hanya mengikuti harga pasar, kita akan kalah. Tapi jika kita tidak melakukan sesuatu, kita akan kehilangan segalanya. Ia menghela napas, menyadari bahwa mereka berada di ujung tanduk. Tidak bisa hanya bertahan dengan cara lama. Mereka harus berinovasi atau terhenti di tengah jalan. Malam itu, Dika memutuskan untuk tidak tidur. Ia menghabiskan waktu berjam-jam di kantornya, memeriksa data, menganalisis tren pasar, dan berpikir keras tentang strategi jangka panjang. Ia memutuskan untuk menciptakan sebuah terobosan yang tidak hanya berfokus pada harga, tetapi pada nilai yang lebih besar, kenyamanan dan pengalaman pelanggan yang luar biasa. Pagi berikutnya, Dika mengumpulkan seluruh tim pemasaran dan teknologi. Kita akan meluncurkan sebuah program baru, bukan hanya sekadar promosi, tapi sebuah inovasi layanan yang tak dimiliki oleh pesaing kita. Kita akan menghadirkan pengalaman pelanggan yang lebih personal, memudahkan mereka dalam setiap perjalanan, dan memberikan reward yang lebih berarti bagi para mitra pengemudi kita. Jelas Dika dengan penuh semangat. Tim bekerja keras siang dan malam untuk menciptakan aplikasi terbaru dengan fitur-fitur yang lebih intuitif dan layanan pelanggan yang lebih cepat. Mereka juga memperkenalkan sistem point reward untuk pengemudi dan pelanggan, yang memungkinkan mereka mendapatkan keuntungan lebih besar dengan menggunakan layanan secara konsisten. Dengan penuh harapan, Dika meluncurkan aplikasi baru mereka. Dalam beberapa minggu, hasilnya mulai terlihat. Pelanggan yang sebelumnya sempat beralih ke pesaing mulai kembali menggunakan layanan mereka. Kepercayaan diri para mitra pengemudi juga meningkat karena mereka merasa dihargai lebih, dan pendapatan mereka pun perlahan naik kembali. Namun, di balik keberhasilan tersebut, Dika tahu bahwa perang ini belum berakhir. Pesaing-pesaing mereka yang merasa terancam mulai merencanakan langkah balasan. Mereka mulai menyebarkan rumor tentang kualitas layanan Dika yang diragukan. Bahkan ada yang mencoba mengadu domba antara perusahaan dan mitra pengemudi. Dika kembali harus berhadapan dengan tekanan yang lebih besar. Ia tak hanya harus menjaga performa perusahaan, tetapi juga memastikan bahwa seluruh tim tetap solid dan tidak terpengaruh oleh provokasi luar. Sementara itu, banyak orang yang kini semakin tertarik untuk mengetahui lebih banyak tentang Dika. Media semakin sering memberitakan kisahnya, tentang bagaimana seorang pengemudi ojek online yang dianggap remeh oleh banyak orang, kini menjadi seorang pemimpin yang diperhitungkan di dunia bisnis. Meskipun demikian, Dika tidak merasa bangga. Baginya, status dan popularitas bukanlah tujuan utamanya. Ia hanya ingin memastikan perusahaannya terus berkembang dan dapat membantu lebih banyak orang. Perjalanan kita masih panjang, katanya suatu hari kepada timnya. Tetap fokus pada tujuan kita, dan jangan pernah berhenti berinovasi. Kita harus lebih dari sekadar perusahaan ojek online. Kita harus menjadi bagian dari solusi untuk kehidupan masyarakat. Saat itu, Dika merasakan betapa besar tanggung jawab yang kini diembannya. Ia harus lebih bijak dalam mengambil keputusan, karena langkah yang salah bisa mengancam masa depan perusahaan dan semua orang yang telah bergantung padanya. Namun, Dika juga tahu satu hal pasti. Selama ia terus berpegang pada prinsipnya, selama ia terus berusaha dan bekerja keras, ia tidak akan pernah menyerah. Dan meskipun tantangan semakin besar,
Ia tetap percaya bahwa setiap perjuangan yang dijalani dengan tekad dan kejujuran, pada akhirnya akan membuahkan hasil yang lebih besar. Cerita ini mengajarkan kita untuk tidak pernah meremehkan seseorang hanya karena status atau pekerjaan yang tampak di luar. Seperti Dika yang awalnya dianggap tak pantas karena bukan PNS, namun pada akhirnya, ia membuktikan bahwa kesuksesan datang kepada mereka yang berusaha dengan sepenuh hati dan tidak menyerah di tengah rintangan. Sebagai manusia, kita harus senantiasa berusaha untuk tidak menilai seseorang hanya dari penampilan luar atau status sosialnya. Setiap individu memiliki potensi dan jalan hidupnya masing-masing. Dalam Al-Quran, Allah berfirman, "Sesungguhnya Allah tidak melihat kepada tubuh dan rupa kalian, tetapi Dia melihat kepada hati dan amal kalian." Muslim. Ayat ini mengingatkan kita bahwa Allah melihat apa yang ada dalam hati kita, serta usaha dan amal yang kita lakukan. Maka, mari kita terus berusaha dan berbuat baik, tanpa terpengaruh oleh penilaian luar yang tidak adil. Cerita ini adalah fiktif yang dibuat seolah nyata, namun tujuannya adalah untuk memberikan hikmah dan pelajaran hidup bagi kita semua. Terima kasih telah menyimak cerita ini. Jika Anda merasa terinspirasi atau senang dengan cerita ini, jangan lupa untuk memberikan komentar, like, dan subscribe agar kami bisa terus menyajikan cerita-cerita yang menarik dan bermakna. Semoga kita semua bisa mengambil pelajaran dan terus berkembang menjadi pribadi yang lebih baik. Sampai jumpa di cerita berikutnya.